Secara umum kita memahami bahwa pahlawan merupakan gelar yang diberikan oleh negara kepada warganya yang berjuang, gugur, meninggal demi merebut atau mempertahankan kemerdekaan. Namun, gelar itu juga diberikan kepada warga negara yang mengisi kemerdekaan, melakukan karya besar, melakukan pengabdian yang luar biasa bagi bangsa dan negara, berguna bagi kemaslahatan bersama. Dalam ketatanegaraan di Indonesia, hal kepahlawanan diatur dengan undang-undang. Misalnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di sana disampaikan kriteria-kriteria, syarat-syarat supaya seseorang bisa diusulkan dan diberi gelar pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang mungkin pada masa perjuangan memimpin pergerakan, melakukan perlawanan, berjuang bagi kemerdekaan itu sendiri. Atau mereka melakukan kontribusi yang besar bagi bangsa ini, melakukan karya, menemukan pemikiran-pemikiran, menyalurkan hal-hal khusus yang berguna bagi bangsa ini. Kita sebagai warga Indonesia memperingati Hari Pahlawan pada 10 November. Tanggal itu dipilih karena pada tanggal 10 November 1945 terjadi hal luar biasa, perang besar di Surabaya. Saat itu tentara Indonesia atau pejuang Indonesia, masyarakat di Surabaya melawan tentara Inggris. Ribuan orang meninggal. Kalau kita berkunjung ke Surabaya, di sana banyak tempat-tempat yang menjadi saksi bisu perjuangan orang-orang di Surabaya, para pejuang di Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 10 November 1945. Belum lama Indonesia merdeka. Saat itu Inggris masuk ke Indonesia lewat Jakarta dan Surabaya. Orang-orang di Surabaya tidak rela bahwa kemerdekaan yang telah diproklamirkan harus dikuasai lagi oleh para penjajah itu. Maka mereka berjuang, mereka berteriak merdeka atau mati. Bung Tomo dan tokoh-tokoh keagamaan di sana berseru untuk memperjuangkan kembali kemerdekaan itu. Ribuan orang berperang, ribuan orang pula gugur dalam medan laga perang itu. Tanggal 10 November dengan demikian mengingatkan kita akan semangat perjuangan, semangat pengorbanan, semangat pengabdian. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa. Perjuangan itu diberikan sedemikian rupa sehingga mereka melupakan kepentingannya sendiri, melupakan dirinya sendiri, rela mengorbankan bahkan nyawanya. Di dalam kitab suci, pahlawan tidak didefinisikan, melainkan dinarasikan, diceritakan. Para penulis kitab suci mencoba menarasikan para pahlawan melalui kisah-kisah yang mereka sampaikan. Contohnya dalam Perjanjian Lama, tokoh yang terbesar adalah Nabi Musa. Musa menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, umat Allah, di mana ia menuntun bangsa ini keluar dari Mesir. Di dalam Perjanjian Baru, contohnya dalam Surat Ibrani bab 11 disampaikan begitu banyak nama-nama tokoh-tokoh, di mana di dalam nama-nama itu, tokoh-tokoh itu ternyata yang dicatat adalah nama orang-orang biasa. Nama dari seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, bahkan anak bungsu yang dibenci oleh kakak-kakaknya dibuang bahkan menjadi budak. Lalu juga ada contoh juga nama-nama seorang peternak, petani, orang-orang biasa. Namun yang menarik, nama-nama ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang dipakai Allah. Dipakai Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarnya, menjadi perpanjangan tangan Allah.
dalam kehidupan sehari-hari. Seorang santo itu adalah mereka yang mendapatkan penghargaan dari gereja Katolik khususnya, yaitu orang-orang yang dianggap mempunyai jasa dari gereja, mempunyai teladan di dalam hal iman, tapi juga di dalam hal kekudusan. Dan mereka itu biasanya bisa jadi adalah para tokoh agama ataupun para martir atau juga para orang-orang kudus yang sungguh-sungguh berjuang bagi iman ataupun mempertahankan iman mereka akan Kristus. Itu para santo dan santa. Sedangkan pahlawan tentu saja adalah mereka yang berjuang bagi kemerdekaan bangsa ataupun juga berjasa untuk pembangunan suatu bangsa ataupun suatu negara. Jadi konteksnya menjadi berbeda. Kalau santo dan santa itu konteks dalam gereja Katolik, sedangkan pahlawan itu konteksnya adalah konteks suatu negara. Proses untuk menjadi santo, santa, dan proses menjadi pahlawan itu sebetulnya kurang lebih mirip, juga ada kemiripannya meskipun saja juga berbedanya. Untuk menjadi santo dan santa itu pertama-tama yang perlu diakui bahwa memang orang ini betul-betul punya teladan di dalam iman maupun juga di dalam kekudusan. Nah, pertama-tama orang yang menjadi santo dan santa ini itu perlu diakui oleh komunitas setempat, gereja setempat. Lalu dari gereja setempat itu akan mengusulkan kepada Kongres untuk Pekerjaan Orang-orang Suci di Kuria Roma, lalu nanti akan diproses. Nah, kalau proses itu sudah dimulai, maka lalu orang itu akan disebut sebagai hamba Tuhan. Kemudian di dalam proses berikutnya dia akan diakui sebagai venerabilis yang layak dihormati. Lalu tahap ketiga itu adalah beatifikasi, menjadi beato ataupun beata yang berbahagia. Dan tahap terakhir adalah menjadi santo ataupun santa yang kudus. Itu di dalam proses untuk menjadi santo dan santa dalam gereja Katolik. Sedangkan untuk menjadi pahlawan itu juga perlu diakui oleh negara, suatu bangsa, jasanya bagi perjuangan kemerdekaan maupun bagi pembangunan bangsa. Dan hal ini juga bisa diusulkan oleh masyarakat setempat, diusulkan kepada negara, khususnya di dalam Kementerian Sosial. Lalu nanti akan dibentuk tim untuk menyelidiki sejauh mana orang itu sungguh berjasa bagi negara, bagi bangsa. Lalu setelah tim itu selesai menyelidiki, lalu akan diajukan kepada Dewan untuk gelar dan jasa, dan di situ bersama dengan Kementerian Sosial akan mencoba merundingkannya, melihat, menyelidiki dan seterusnya, sampai pada akhirnya kemudian bisa diputuskan bahwa orang itu bisa dihormati sebagai pahlawan. Ya, tentu saja kita sebagai murid-murid Kristus, tapi juga sekaligus sebagai warga negara, kita perlu
memperjuangkan hidup kita dengan baik, kita perlu bisa menjadi teladan bagi orang lain, dan bagaimana kita bisa menyumbangkan ya sesuatu yang bisa berguna untuk bangsa dan negara, tapi juga untuk gereja. Jadi apa yang kita lakukan, perbuatan baik, apa yang kita perjuangkan, kalau itu hal yang baik untuk bangun bangsa dan negara, itu saya kira juga kita pun sudah bisa menjadi seorang pahlawan. Begitu pula kalau kita berbuat baik dan juga berjasa untuk gereja, kita pun sudah bisa menjadi bagus. Pahlawan merupakan gelar yang diberikan bagi orang-orang khusus. Tetapi semangat kepahlawanan itu adalah milik semua, milik warga negara, milik kita sebagai orang Katolik. Tokoh-tokoh besar dalam gereja Katolik dan semangat gereja Katolik mengajari kita untuk mencintai negara, mencintai bangsa, sekaligus mencintai agama kita. 100% Katolik, 100% Indonesia. Begitu semangat yang ditularkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Semangat kepahlawanan mengajari kita untuk mau berkorban, mau berjuang, mau memberikan diri, mengabdi bagi kemajuan bersama, bagi kebaikan bersama, bagi bangsa dan negara. Marilah kita menjadi manusia-manusia yang humanis, yang biasa-biasa saja. Tetapi yakin bahwa Allah memakai kita juga. Kita dipanggil untuk berbuat baik, menyelamatkan orang-orang di sekitar kita.